Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Yesus kuatku kembali akan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami lagi Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu selalu baru dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga itu Tuhan selalu mengajarkan kami tentang hal berbuat baik, tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Perhatikan Sikapmu. Sama-sama kita lihat di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Sekali lagi di dalam Titus pasal 3 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, "Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang." Puji Tuhan. Saudara, kalau kita mau perhatikan ayat ini, kita perhatikan firman Tuhan, ini merupakan suatu peringatan besar yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus, yaitu untuk menjaga sikap hidup kita. Sikap hidup kita seperti apa, itu yang harus kita perhatikan. Karena sikap kita hari ini, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Apa yang kita kerjakan hari ini akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Firman Tuhan katakan bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita percaya kalau kita menabur hal yang baik, kita juga akan menuai hal yang baik. Namun sebaliknya, kalau kita menabur kejahatan, kita juga pasti akan mendapatkan kejahatan. Perhatikanlah sikapmu. Inilah yang harus kita perhatikan, yaitu sikap kita. Nah, sikap kita kepada Tuhan dan tentunya kepada sesama kita manusia. Saudara, apa yang harus kita perhatikan? Atau sikap seperti apa yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ayat 2 katakan bahwa kita harus ramah dan lemah lembut. Lawan kata dari ramah dan lemah lembut yaitu pemarah atau kasar. Nah, tentunya ini merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Ini adalah hal yang tidak disenangi oleh Allah. Kita harus hidup mempunyai sikap yang ramah dan lemah lembut. Sekarang yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, kenapa kita harus menjaga sikap kita? Kita harus memiliki sikap yang ramah dan lembut dan lemah lembut seperti yang firman Tuhan tadi katakan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, saya bacakan buat kita semua. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Karena dulu kita sudah hidup dengan penuh kejahatan. Untuk itulah Allah ingin supaya hidup kita menjadi benar. Allah ingin hidup kita menjadi baik. Kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau saya boleh kasih jawaban, kenapa kita harus memperhatikan sikap kita? Jawabannya adalah karena Tuhan sudah baik kepada kita. Kita bisa baca di ayat-ayat selanjutnya, ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Saudara perhatikan ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena rahmat-Nya kita diselamatkan oleh Tuhan. Itulah cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup baik di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sebagaimana tadi ditulis di dalam ayat yang kelima. Hidup menerima hidup kekal.
Saudara bisa baca lagi ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita mendapatkan hidup kekal di dalam kehidupan kita karena kita memperhatikan sikap kita. Nah saudara, ada hal yang harus kita perhatikan yang menarik untuk kita bisa ketahui semua, yaitu apa yang harus kita hindari di dalam kita menjaga sikap kita. Di dalam kita memperhatikan sikap kita. Apa yang harus kita hindari? Ayat kedua tadi jelas katakan bahwa jangan memfitnah, jangan bertengkar. Tentunya sebagai seorang yang sudah lahir baru, kita harus bisa untuk menjaga sikap kita. Kita harus memperhatikan kelakuan kita setiap hari. Dan tentunya kita harus lahir baru terlebih dahulu. Karena kalau kita belum hidup baru, kita tidak akan bisa hidup ramah dan lemah lembut. Nah saudara, bicara soal manusia baru, itu berarti bicara juga tentang anak terang. Atau bicara juga tentang anak Allah. Kita harus memiliki kehidupan baru di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki hati yang baru dalam kehidupan kita, agar kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Kita bisa bersikap ramah dan lemah lembut. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat kita semua. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara perhatikan kata karena ia lahir dari Allah. Karena kita hidup baru di dalam Allah, di dalam Kristus. Sehingga dikatakan bahwa kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya saudara, kita harus hidup ramah, kita harus hidup lemah lembut. Sudah tugas kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan melalui perbuatan sikap kita. Amin. Saudara mau menceritakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan keseharian kita, bersikaplah hidup ramah, bersikaplah hidup lemah lembut. Maka lewat apa yang kita lakukan, itu akan bisa mencerminkan Tuhan yang ada di dalam diri saya dan saudara. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, di sana mencatat soal buah-buah roh. Soal buah roh. Saudara lihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh ini yang harus ada di dalam diri kita. Sebagai anak Allah, sebagai anak terang, kita harus bersikap. Kita harus mempunyai kasih seperti apa yang firman Tuhan katakan. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memperhatikan sikap kita terhadap Tuhan dan juga jangan lupa kita juga harus memperhatikan sikap kita kepada sesama kita. Kita harus hidup ramah dan lemah lembut sebagaimana yang ditulis di dalam Titus pasal 3 ayat 2. Kiranya ini bisa menjadi ayat hafalan buat kita semua agar kita bisa mengkoreksi diri kita dari hari ke hari. Setiap hari ketika kita membaca firman Tuhan ini, bahwa kita harus hidup ramah dan harus hidup lemah lembut. Itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan selalu bisa memberkati kehidupan kita, mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, dan mengingatkan kita agar kita harus selalu memperhatikan sikap kita kepada Tuhan dan terlebih kepada sesama kita manusia. Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini akan selalu mengingatkan kami agar kami mau tetap harus selalu memperhatikan sikap kami, baik itu kepada Tuhan dan sesama kami manusia. Agar kami bisa hidup ramah, agar kami bisa hidup lemah lembut.
Di mana Tuhan ketika kami melakukan firman-Mu itu Tuhan, kami sedang menyatakan kasih Tuhan, kasih Bapa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan semuanya itu, nama Tuhan akan dipuji, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, agar juga Engkau selalu mengingatkan mereka untuk selalu memperhatikan sikap mereka, dari cara bicara mereka, dari setiap perkataan apapun yang keluar dari mulut mereka. Mereka mau menceritakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.